Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Distia Oktaliadi. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat untuk tugas di mana tugas akhir semester untuk manajemen rantai pasokan. Dan di sini juga saya akan menjelaskan secara singkat untuk peran penting teknologi informasi dalam perusahaan. Dalam kinerja perusahaan merupakan kriteria utama dalam penilaian organisasi usaha dalam mencapai tujuan yang diharapkan pada jangka waktu yang bertahap. Dalam lingkungan perusahaan yang telah menerapkan manajemen rantai pasokan, kolaborasi antara sumber daya internal dengan sumber daya eksternal yang telah membawa pada pertukaran aliran informasi, barang atau jasa, dan aliran uang yang semuanya membutuhkan pengelolaan transaksi terpadu. Maka, ini membahas tentang peran strategi teknologi informasi, baik aplikasi maupun pemakaian sistem informasinya untuk mendukung aktivitas supply chain. Manajemen perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Pada beberapa hal yang dibahas dalam makalah ini adalah pentingnya teknologi informasi dalam memberikan keuntungan bagi perusahaan. Dan untuk ada beberapa permasalahan yang timbul mengapa supply chain management menjadi hal penting dalam memutuskan permasalahan dalam perusahaan, yaitu satu, konfigurasi jaringan distribusi. Distribusi terdiri dari jumlah, lokasi, dan misi supplier jaringan, fasilitas produksi, pusat distribusi, gudang, cross-dock, dan pelanggan. Dan kedua yaitu strategi distribusi, distribution strategi, pengendalian operasi terpusat, desentralisasi atau berbagi, skema pengantaran, seperti pengiriman langsung, pengiriman titik delivery, close up shipping, membawa termasuk truk muatan, strategi pengisian. Dan untuk eksekusi manajemen rantai pasokan dilakukan dengan mengelola dan mengkoordinasikan perpindahan material informasi dan dana di sekitaran rantai pasokan. Aliran rantai pasokan terbentuk di direksional yang mengandung elemen antara lain yaitu informasi, integrasi dari proses lainnya melalui proses integrasi dari rantai pasokan untuk membagi informasi berharga, termasuk sinyal permintaan, peramalan, persediaan, transportasi, dan kolaborasi yang potensial. Dan untuk yang ketiga yaitu manajemen persediaan, kuantitas dan lokasi persediaan termasuk bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Dan untuk yang ketiga yaitu arus kas, mengatur atau pertukaran dana antara entitas dalam rantai pasokan. Dan untuk perkembangan dalam teknologi terkini memberi kemampuan organisasi untuk mendapat informasi dengan mudah dalam premisnya. Biaya informasi berkurang karena peningkatan tingkat teknologi. Dalam model rantai pasokan mungkin seperti digambar, yaitu ada customer, retail, distribution, assembly, dan tier supplier dan tier supplier yang kedua. Dan untuk model konseptual yaitu ada berdasarkan perspektif teori. Konseptual model ditunjukkan dengan menspesifikasikan perbaikan kinerja sebagai variabel dependen, yaitu dengan digital, yaitu backend integration, managerial skill, dan partner support. Model untuk konseptual hubungan digital SCM dengan kinerja. Dalam model ini, sumber-sumber kunci untuk kesanggupan rantai pasokan dinyatakan sebagai variabel independen yang mengaitkan sumber-sumber kunci terhadap perbaikan kinerja. Dan untuk mengukur kinerja rantai pasokan
yaitu dengan aset dipercayakan untuk persediaan manajer rantau pembuat keputusan penjadwalan dan kuantitas yang menentukan aset yang percaya untuk persediaan. Tolak ukur rantai pasokan ketika menilai metrik penyampaian artinya dan bermanfaat ketika membandingkan dengan data yang melampau. Menggunakan penting lainnya membandingkan nilai ini dengan perusahaan dan membandingkan. Dan untuk perusahaan bertujuan untuk mengurangi pekerjaan manual yang terkait dengan transaksi penjualan untuk mengurangi biaya-biaya terkait, dan untuk meningkatkan keadaan dan kecepatan transfer informasi antara perusahaan. Dalam kebanyakan kasus, para mitra untuk aplikasi IT dipilih berdasarkan volume dari transaksi. Perusahaan ini memiliki lebih sedikit pelanggan dan basis pelanggan lebih terkonsentrasi, yang merupakan baik di sejalan dengan driver identifikasi dari volume transaksi dan kelangsungan usaha. Satu-satunya perbedaan penting antara perusahaan yang menggunakan IT untuk memprosesan transaksi dengan pemasok dan perusahaan-perusahaan non-pengguna, dan peran teknologi informasi dalam rantai pasokan, pengembangan dan pemeliharaan suplai rantai sistem informasi, baik perangkat lunak dan perangkat keras, harus diatasi. Hardware meliputi komputer, output, device, dan media penyimpanan. Dan untuk perkembangan terakhir yang penyediaan perangkat lunak, manajemen rantai adalah tingkat dasar karir pilih atau membayar yang dikembangkan oleh distribusi. Sebuah program perangkat lunak baru dikembangkan oleh ROS System INC disebut pasokan perencanaan rantai, yang digunakan untuk peramalan permintaan, pengisian manufaktur alat untuk perencanaan yang akurat, dan penjadwalan aktivitas. VNG mendistribusikan dan solusi perencanaan logistik. Dan untuk ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai alat dan teknis yang digunakan untuk melakukan bisnis di lingkungan paperless. Oleh karena itu, elektronik komersil meliputi pertukaran data elektronik, email, transfer dana elektronik, penerbitan elektronik, pengelolaan gambar, papan buletin elektronik, data bersama magnetic optik. Dan untuk elektronik data interchange mengacu pada komputer ke komputer pertukaran dokumen bisnis dalam format standar yang menggambarkan kedua kemampuan dan praktek mengkomunikasikan informasi antara dua organisasi secara elektronik, bukan bentuk tradisional mail, kurir, dan fax. Manfaat IDI adalah proses cepat ke informasi, layanan pelanggan yang lebih baik, mengurangi kertas kerja, meningkatkan produktivitas, meningkatkan pelacakan dan ekspedisi, efisiensi biaya, keunggulan kompetitif, peningkatan penagihan. Dan untuk barcode dan scanner, barcode scanner yang paling terlihat dalam memeriksa counter pasar super. Kode ini menentukan nama produk dan produsen. Aplikasi lain melacak item bergerak seperti komponen dalam operasi pergerakan mobil di pabrik perakitan. Dan data warehouse adalah database konsolidasi dipelihara secara terpisah dari database sistem produk organisasi. Banyak organisasi memiliki beberapa database. Sebuah gudang data diorganisasikan di sekitar subjek informasi daripada proses bisnis yang spesifik. Data yang diselenggarakan di gudang data yang tergantung waktu, data historis juga dapat dikumpulkan. Dan ini untuk supplier dengan customer dengan ERP database. Banyak perusahaan sekarang melihat sistem ERP, misalnya BAN, SAP, sebagai inti dari infrastruktur TI mereka. Sistem ERP telah menjadi perusahaan alat pengolahan transaksi lebar
yang menangkap data untuk mengurangi kegiatan manual dan tugas berhubungan dengan pengolahan keuangan. Dan ini untuk penutup, untuk perkembangan teknologi informasi rantai pasokan secara umum dipengaruhi oleh budaya kerja organisasi usaha yang berhadapan dengan lingkungan global, menghendaki adanya pelayanan yang cepat, tangkap untuk memenangkan kompetisi sehingga terdapat kebutuhan untuk mengembangkan pola jaringan informasi tertentu. Kinerja perusahaan menjadi dasar bagaimana teknologi informasi dirancang sedemikian rupa dalam menjawab kebutuhan dalam fungsi manajemen rantai pasokan perusahaan, supply chain management. Dengan adanya teknologi rantai pasokan perusahaan, adanya teknologi internet, world without perdagangan elektronik dalam pola tertentu akan berubah secara perusahaan melakukan bisnis dengan mengamati kinerja masa lalu, tren historis untuk menentukan kuantitas produk terbaik dan biaya yang efektif. Disinilah teknologi informasi berperan dalam supply chain management. Mungkin sekian untuk penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.